Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruslan Ahmad dari UPBJJ Bogor Kota dengan NIM 05 16 16 843. Ingin mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web. Langsung saja kita masuk ke soal 3-nya ya. Ya, kita sudah masuk ke halaman untuk tugas 3 praktik ini. Tugas praktik 3 ini memiliki 8 indikator capaian untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu sebagai berikut. Seperti ini ya. Soal tugasnya ialah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Untuk struktur proyek Vue-nya adalah sebagai berikut. Langsung saja ya, saya akan membuka struktur dan skripnya di Visual Studio Code. Nah, ini adalah halaman di Visual Studio Code saya. Di sini bisa kita lihat struktur proyek Sita UT telah dibangun sesuai dengan tugas 3 yang tadi ya. Di sini ada aset, di dalamnya ada CSS dan image. Di sini ada data dan data bahan ajar JSON. Di sini ada JS, ada komponen, di dalam komponen ada do tracking, table.js. Di dalam service ada app.js, data.js, data bahan ajar, script, stok, dan tracking. Dan di bawahnya ialah ada file-file untuk HTML. Di dalam file .do tracking.js pada properti data, saya menyiapkan objek new DO untuk menampung input from pendaftaran DO baru secara two-way data binding, itu yang ini. Kemudian aspek krusial tugas 3 pada bagian computed fungsi selected paket detail, bertugas mencari isi modul berdasarkan paket yang dipilih secara real time di form. Sedangkan fungsi aktif DU paket detail digunakan untuk menarik relasi data array dari stack global ketika pengguna mengklik tombol track log di table nanti. Dan ini ialah untuk logtable.js. Ini untuk app.js. Langsung saja ya, saya akan membukanya untuk melihat di halaman websitenya. Sesuai dengan kriteria penilaian, di sini terdapat fitur ucapan salam otomatis berbasis waktu, yaitu secara real time. Di sini adalah selamat sore admin Sita, karena masih pukul jam 18.51. Sistem secara dinamis akan mendeteksi jam pada perangkat lokal. Selanjutnya, kita berpindah ke menu, yaitu monitoring stok atau informasi bahan ajar. Nah, ini adalah halaman untuk informasi stok bahan ajar. Mari kita lihat sesuai dengan tugasnya. Halaman stok bahan ajar harus terdapat beberapa kolom data field sebagai berikut: kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga yang terdiri dari quantity dan safety. Safety ialah formatting teks jumlah stok bahan ajar dengan menambahkan satuan. Untuk data feed, catatan atau catatan HTML ditampilkan saat men-trigger event mouse hover pada kolom status dan menampilkan tooltip atau preview. Terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sortir data stok, terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, dan sampai ke bawah. Mari kita lihat halaman saya. Di sini terdapat kode mata kuliah, judul, kategori, UPBJJ, rak, harga, stok atau safety,
status dan catatan. Stok atau safety ialah ketika jumlah safety-nya di sini atau 20, ketika jumlahnya di atas 20 maka akan berstatus aman. Tetapi jika sudah mulai menipis atau kurang dari 15 akan stoknya menipis. Bagaimana jika stoknya 0? Coba kita edit ya. Ini adalah fitur editnya. Quantity 0. Nah, maka stoknya akan berubah menjadi kosong dan statusnya juga menjadi kosong. Di sini ada fitur edit dan di sini juga ada fitur untuk menghapus. Mari kita coba hapus ya. Nah, data yang tadi telah terhapus. Coba kita menambahkan data bahan ajar. Untuk data bahan ajar, saya akan melihat di data bahan ajar.js. Nah, di sini misalkan visip 4001. Judulnya dasar-dasar sosiologi. Kategorinya mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, UPBJJ-nya misalkan dari UPBJJ Jakarta. Untuk lokasi raknya misalkan di sini lokasi rak R2C1 dengan harga 55.000. Kita tambahkan jumlahnya 20. Nah, safety-nya 10, ini 20. Oh iya, untuk catatannya apa kita perlu tambahkan? Bisa kita tambahkan di sini catatan. Misalkan di sini apa catatannya? Stok menipis, prioritaskan reorder. Kita ganti menjadi stok sudah cukup. Simpan perubahan. Nah, sudah aman berarti ya, karena ini stok. Kita ganti menjadi stok ya. Simpan. Nah, oke, sudah berhasil. Tadi saya melihat ada fitur untuk filter. Ini adalah fitur filternya. Kita coba lihat ini filter untuk memfilter dari UPJJ mana, UPBJJ mananya. Kita lihat dari UPBJJ Jakarta. Nah, maka akan muncul hanya dari UPBJJ Jakarta. Untuk mata kuliahnya kita lihat di mata kuliah wajib. Nah, maka hanya akan muncul untuk mata kuliah wajib. Ini adalah fitur untuk riset, maka semuanya akan kembali seperti semula. Dan ini bisa mengurutkan berdasarkan judul, berdasarkan jumlah, berdasarkan harga. Ini adalah fitur untuk hanya menampilkan stok yang sudah mulai menipis atau kosong. Kita tampilkan untuk yang tipis atau sudah mengosong. Nah, ini adalah buku yang sudah mulai menipis stoknya. Ini adalah halaman untuk informasi stok dan bahan ajar. Sekarang kita mau masuk ke halaman yang kedua, yaitu tracking pengiriman atau delivery order. Ini adalah halaman untuk delivery order atau tracking riwayat DO. Mari kita lihat dari tugasnya. Untuk halaman tracking delivery order, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard Enter. Pengguna dapat melakukan clear atau reset pencarian dengan cara menekan tombol keyboard ESC. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah datanya: nomor DO, NIM, nama ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, dan total harga. Ya, langsung saja ini adalah halaman untuk tracking riwayat delivery order. Di bagian atas ini, petugas bisa menginput delivery order yang baru. Keunggulan sistem ini adalah adanya kalkulasi data secara real time. Perhatikan, ketika saya memilih salah satu kategori paket bahan ajar,
Sistem langsung menampilkan rincian isi modul serta estimasi total harga. Ini adalah estimasi untuk total harganya. Mari kita klik daftarkan delivery order untuk pengiriman data tambah dari delivery order yang baru. Sebelumnya mari kita lihat dulu ke bawah ya. Ini adalah daftar untuk daftar tracking delivery ordernya. Ini adalah data sebelum saya memasukkan delivery order yang baru. Terdapat nomor DO, NIM, nama pemesan, pilihan ekspedisi, paket yang dipilih, tanggal kirim, total harga, dan aksi. Mari kita lihat untuk detailnya. Nah, untuk detailnya ialah seperti ini ya. Yang bawah ialah paket delivery order yang baru saja saya buat sebelum tugas ini saya rekam. Dan saya akan membuat paket delivery order yang baru. Karena ini sudah 1 dan 2, maka akan otomatis delivery order yang ketiga. Di sini saya akan memasukkan NIM saya lagi ya. Untuk pilihan ekspedisinya bisa reguler, ekspres, atau kargo. Saya pilih reguler. Nah, ini adalah yang tadi ya, untuk paket bahan ajarnya. Bisa kita pilih sekarang paket bahan ajar untuk yang IPS. Tanggal kirimnya kita bisa pilih. Sekarang ialah tanggal 7. Bulan 6. Bisa klik today. Nah, ini misalkan kayak gini, bisa klik today. Nah, maka akan otomatis memilih data tanggal hari ini. Kita klik tambah delivery order yang baru. Data berhasil disimpan. Nomor delivery order telah dibuat. Ini adalah nomor delivery order saya dengan nama dan paket pilihannya. Mari kita lihat apakah sudah sesuai. Sudah terdapat nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan total harganya. Kita lihat detailnya. Karena baru dibuat, maka detail perjalanannya ialah data DO telah dibuat. Demikian demonstrasi dari aplikasi Sita UT yang telah saya buat untuk memenuhi tugas 3 kali ini. Seluruh fungsi mulai dari autentikasi, salam dinamis, monitoring stok, hingga kompleksitas relasi data pada tracking delivery order telah berfungsi dengan baik dan responsif. Cukup sekian tugas 3 pemrograman berbasis web saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.